pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Hari ini kita akan berbincang sesuatu yang mungkin baru saja jadi fenomena, di mana ada sekelompok anak muda, remaja dari kota-kota penyangga di ibu kota datang ke Jakarta dengan fashion yang unik gitu ya. Dan ini menjadi ekspresi mereka yang selama ini mungkin tidak terlihat gitu. Nah, sejauh mana sebenarnya remaja itu butuh ruang ekspresi, butuh diafirmasi juga apa yang mereka minati. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Halo Dika, kabar baik, alhamdulillah. Dika, kabarnya bagaimana? Baik. Fashion show juga nggak? Aku maunya sih, tapi nggak ada tempatnya, ramai sekali soalnya. Nah, kalau kita lihat nih, fashion show itu sempat menarik perhatian dan jadi sorotan masyarakat. Bagaimana anak-anak muda atau remaja yang ada dari penyangga-penyangga kota gitu ya, penyangga-penyangga ibu kota, ini datang ke ibu kota dan langsung menjadi istilahnya sorotan, menjadi satu titik yang sangat eye-catching gitu ya. Nah, kalau Mbak Ayu melihat fenomena ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau saya melihatnya gitu kan ya, kita melihat pada memang tahapan perkembangan remaja gitu kan ya, memang membutuhkan ruang ekspresi. Betul. Gitu, karena memang secara biologis terkait dengan hormon tertentu membuat remaja jadi senang untuk mendapatkan reward. Gitu, sesuatu yang menyenangkan akan wah diulang lagi, wah kamu keren, kamu oke, dapat sorotan, dapat spotlight, itu memang sedang dicari oleh remaja dalam tahapan perkembangannya. Kemudian kita melihat dari sisi perkembangannya secara sosial memang sedang dalam tahapan mencari identitas. Betul. Identity versus identity confusion itu gitu kan ya. Jadi emang mencari nih, aku kerennya di mana ya, aku pengen tahu ini, pengen tahu itu, dibilang keren di sini, dibilang keren di situ gitu kan ya. Dan kemudian secara sosial juga gitu, remaja kan berada dalam tahapan ada istilah yang namanya konformitas, di mana memang pendapat dari teman-teman itu kemudian menjadi memegang pemaknaan yang lebih penting bagi remaja. Kalau masa kanak-kanak yang kemudian menjadi penting bagi remaja adalah orang tuanya, ayah dan ibunya, lingkungan keluarga terdekatnya. Begitu kemudian masuk ke masa remaja gitu kan ya, yang kemudian menjadi penting dan dimaknai lebih mendalam bagi remaja adalah bagaimana pandangan teman-teman terhadap dia. Oh, teman-temannya bilang apa ya, ini apa. Nah, hal-hal tersebut gitu kan ya, pada akhirnya membuat remaja membutuhkan ruang untuk kemudian memenuhi semua hal-hal tersebut. Ketika kemudian akhirnya ada satu ruang terbuka di mana mendapatkan spotlight, kemudian mendapatkan juga banyak perhatian dan tanggapan gitu kan, itu pada akhirnya ya bisa dibilang bisa mengakomodir apa-apa yang menjadi kebutuhannya remaja di masa tahapan perkembangannya gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kan butuhnya ruang ekspresi, bagaimana remaja memang begitu ekspresif dengan emosi mereka yang juga sedang meletup-letup ya. Kalau kita bicara pasti masa anak-anak juga pasti butuh ekspresi. Mereka punya ekspresi. Sejauh mana remaja ini punya letupan? Berapa persen yang akan naik? Dan kalau kita lihat kan ini jadinya begitu penting keterlibatan circle atau lingkungan sosial pada afirmasi dan ekspresi mereka. Kalau kita lihat ini mungkin puluhan anak atau ratusan anak yang dari Citayam ini nggak semuanya punya minat di fashion, tapi karena mungkin di circle tersebut, apakah ini juga memengaruhi lingkungan mereka? Iya, makanya kan tadi dibilang ada konsep yang namanya konformitas dalam remaja. Begitu masuk masa remaja itu kuat sekali tuh nilai-nilai tersebut, di mana pendapat, pandangan dan penerimaan dari teman-teman circle ya sekarang bilangnya. Itu menjadi satu hal yang menjadi penting sekali untuk remaja. Udah mulai mengalahkan pendapat dari orang tua gitu. Sehingga ketika temennya bilang, belum keren kalau belum jalan-jalan dan nyebrang di situ gitu kan. Nah, akhirnya itu yang dilakukan sebagai sarana untuk ya memenuhi si konformitas tersebut, mengekspresikan diri, mendapatkan reward secara sosial. Reward sosial kan dibilang, wow, udah keren nih kamu gitu, udah oke nih kamu, itu kan reward positif secara sosial yang otomatis membuat remaja merasa oh iya ya ulang lagi, oh iya ulang lagi. Nanti kalau sudah habis masanya mencari satu kekerenan baru, quote on quote ya, hal yang keren baru lagi yang mungkin belum pernah dilakukan oleh yang lain sehingga wah yang ini lebih keren. Itu kan reward sosial lagi bagi remaja. Emang masanya untuk nyari terus-terusan begitu gitu. Nah, yang menarik kenapa harus jauh-jauh ke ibu kota? Kurangkah ruang ekspresi yang ada di kota penyangga menurut Mbak Ayu nih? Mbak Ayu juga lumayan dari kota penyangga ya datangnya ya. Gimana kalau misalnya melihat dari lokasinya itu sendiri gitu kan ya, kalau kita main ke sana dari lokasinya sendiri gitu, itu kan memang satu yang
Aksesnya mudah, kemudian nuansanya jauh berbeda. Begitu turun dari kereta langsung jreng, nuansanya itu udah jauh berbeda dengan dari tadi naik di tempat awal gitu kan. Sehingga kemudian membuat ini benar-benar tempat yang keren gitu kan. Remaja kan kebutuhan untuk dibilang, oh kamu keren, kamu oke, kamu duluan nyampe situ gitu kan ya. Nah dari secara aksesnya mudah, biaya untuk menuju ke sana pun tidak terlalu mahal, nuansanya juga sudah jauh berbeda sehingga wah ini di mana, wah ini keren sekali gitu. Dan ketika itu bisa dijangkau oleh banyak orang ya kenapa enggak. Di sana juga tempatnya kan sangat-sangat banyak pohon. Adem, buat duduk-duduk menyenangkan, terus secara ya visual juga instagramable banget gitu. Estetik gitu. Estetik, gak usah remaja, ibu-ibu juga cari soalnya ya. Oke, jadi memang mungkin bahkan dengan adanya di titik pusat kota ini akan ekspresi mereka bisa dilihat juga sama banyak orang. Betul. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas pentingnya mengekspresikan diri dan ruang ekspresi untuk remaja. Dan kali ini kita akan ngobrol juga dengan narasumber kita, sudah tersambung via Zoom, ada Mama Ina dan juga Hita. Langsung kita sapa ya. Halo Mama Ina dan Hita, apa kabar? Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, Hita usianya berapa sih sekarang? 13 ya. Tahun, ini remaja berarti ya? Nanti ya akan 14 lah. Oh 14 tahun sebentar lagi begitu ya, oke. Nah bocorannya nih Hita termasuk remaja yang aktif nih ya. Seaktif apa sih kalau boleh dijelaskan? Jadi memang sejak kecil ya kita itu jadwalnya lumayan padat ya, jadi nggak cuma belajar pelajaran sekolah tapi kegiatan luarnya ya seperti ikut kompetisi atau undangan untuk perform itu banyak sekali. Jadi ya kalau yang sekarang ini ya kita lebih besar kan mudahan ya mau belajarnya lebih banyak lagi, jadi waktunya banyak terisi untuk belajar hal-hal baru, terutama ya di bidang musik ya. Oke, jadi memang passionnya di bidang musik gitu ya. Nah dari waktu kecil sampai remaja, ada perbedaan minat nggak atau justru makin banyak minat yang kita geluti? Sama. Justru karena dari kecil saya sudah lihat dia terhadap dunia panggungnya itu sangat suka, makanya saya start mulai dari Hita belajar nyanyi ya. Lalu dia di atas panggung banyak orang tertarik ya, suka gitu dengan perform Hita, makanya ya inisiatif kita lebih support Hita di bidang itu. Dan semakin besar dia tidak cuma menyanyi ya, lalu alat musik ini itu hampir semuanya dia mau belajar gitu, sampai saya karena sibuk saya bilang udah dikurangin aja satu, belajar cukup satu atau dua, tapi dia nggak mau. Baik, seru banget ya, makin besar justru makin banyak yang ingin digeluti, makin banyak yang ingin skill baru yang dia inginkan gitu Mbak Ayu. Kalau kita lihat nih Mbak Ayu, ini kan Hita dari kecil memang sudah aktif. Biasanya anak saat remaja sudah mulai ini lebih mengurangi gitu. Tapi justru ternyata Hita justru menambah lagi nih aktivitas di luar. Sebenarnya kondisi ini memang bentuk dari pergolakan energi yang banyak dari remaja dan juga memang ekspresi dari remaja yang memang emosinya sedang banyak ingin tahu juga kan ya. Gimana Mbak Ayu? Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai remaja kan begitu masuk tahapan remaja dia masuk ke tahapan identity versus identity confusion. Emang sedang mencari identitas gitu kan ya. Saya tuh maunya tuh kenal identitas saya tuh sebagai apa
apa gitu kan ya. Nah kalau kemudian di situ memang sebetulnya peran orang tua adalah memberikan ruang bagi remaja untuk mengenal semakin banyak hal yang kemudian itu kemudian bisa menjadi sumber bagi remaja tahu bahwa oh ternyata ada loh kegiatan ini, oh ya ternyata ini bisa loh, oh ya ternyata bisa. Jadi memang lagi mencoba banyak hal, betul tepat sekali itu part of perkembangan remaja memang seperti itu. Makanya orang tua itu kan punya peran untuk kemudian mengakomodir, memperkenalkannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau Hita sendiri kan dari kecil gitu kan ya, mamanya sudah tracknya tuh udah dari musik, kemudian jalurnya tuh yang arts, kemudian musik gitu kan. Akhirnya begitu remaja, oh ya ternyata ada loh alat musik yang ini, aku juga pengen coba yang ini, aku cuma pengen yang ini gitu. Ya nggak apa-apa sebetulnya karena memang itu masa tahapannya. PR-nya orang tua adalah untuk memperkenalkan dengan yang banyak hal gitu kan ya, namun yang positif sehingga anaknya bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki dan mengeksplorasinya itu mengekspresikan di jalan yang tepat gitu. Oke, nah aku mau tanya sama Hita, dari sekian banyak nih nyanyi, sekian banyak menguasai alat musik, kira-kira kalau aku boleh tahu nih, mana yang paling kamu sukai dan kira-kira ini kayaknya akan jadi satu hal yang aku geluti sampai masa depan aku? Yang pastinya bernyanyi ya, karena sudah dari dulu. Dan bernyanyi itu yang membuat saya mau atau ingin mencoba alat musik yang lain. Oke, jadi karena bernyanyi dari awal, justru alat musik ini sebagai pelengkap dan pendukung kecintaan Hita pada musik. Nah, Mama Ina sendiri di sini kan memang akhirnya harus ada prioritas gitu dari semua yang dijalani oleh Hita. Tidak mungkin semuanya akan dijalani terus. Kalau Mama sendiri apa yang biasanya dilakukan bersama Hita? Komunikasi seperti apa untuk bisa sama-sama nih benar-benar menyepakati skala prioritas? Memang sih kalau di bidang akademik saya juga tidak menuntut ke Hita sebetulnya. Karena sejak dia kelas 4 waktu itu kan dari papanya kan kasih dia sesudah jam sekolah dikasih les pelajaran lagi gitu kan. Nah saat itu saya tanya ke Hita, saya lihat dia capek sekali gitu dan nggak fun gitu, wajahnya murung gitu tapi les gitu kan. Dari pagi sampai sore belajarnya itu, pulang sekolah dikasih itu lagi. Lalu saya tanya, Hita, kamu suka nggak les begini? Dia bilang nggak suka. Lalu saya tanya lagi, kalau nggak suka mau nggak belajar yang lain? Dia bilang mau. Dia bilang kamu lebih suka belajar les atau belajar musik misalnya? Saya tanya lebih lanjut, mau musik aja katanya. Ya udah kalau gitu, nah itu saya bilang kamu harus ada komitmen loh. Kan papa kasih les karena tidak mau akademik kamu turun. Nah ini Mama kasih yang lain, kamu harus bisa mempertahankan. Kamu harus waktu di sekolah harus benar-benar dengarkan guru, jangan sampai maksudnya nanti mengecewakan kan dengan pilihan tersebut. Nah, kemudian dia bilang oke. Nah, setahun pertama memang nilainya agak turun, tapi setelah itu Hita bisa membuktikan ya. Memang saya nggak minta, itu hal yang tidak mungkin ya, anak sesibuk Hita untuk saya menuntut keduanya bagus ya, di luar bagus, akademik juga bagus. Selama dia nilainya masih oke, tengah gitu ya, itu bagi saya sudah bagus. Karena saya yakin anak seperti Hita itu yang berprestasi, itu misalnya dia bisa fokus di akademik, saya percaya dia akademik juga akan bagus. Betul. Ya kan, karena di luar itu ditempa juga nggak kalah berat daripada yang di situ. Betul. Jadi tidak semua harus dituntut harus perfect, harus sesuai. Jadinya parameternya dari orang tua, padahal sebenarnya anak juga punya parameter dan kapasitas sendiri gitu ya. Mama Hita ini luar biasa loh. Nah di sini ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan Ibu. Ya, kadang-kadang ya agak itu ya bingung, kadang-kadang Hita itu ada juga protes, sebetulnya juga protes pada diri sendiri, juga mungkin protes ke kami juga ya, karena ya kehilangan waktu mungkin untuk rileks atau untuk berkumpul dengan teman seperti itu. Nah kalau seperti itu mungkin
dari Ibu Ayu ya, Ibu Iya, Ibu Ayu. Ibu Ayu bisa mungkin memberikan tips-tips ataupun Saran memberi masukan ya, saran supaya jadi hati kita ini enggak jadi rasa protesnya itu bisa keimbangan. Dia bilang, ya teman saya bisa main ini, bisa begini, saya nggak ada waktu. Dan seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih tips dari Mbak Ayu agar kita di tengah kesibukan menggeluti banyak minatnya nih tetap punya me time, nggak stres, nggak burnout. Benar, iya itu merupakan aspek yang paling penting ya, karena memberikan waktu untuk diri sendiri, menikmati waktu untuk diri sendiri, tadi yang dibilang me time, melakukan hobi, melakukan aktivitas yang disuka, itu merupakan salah satu bagian dari self care atau bagaimana sebetulnya kita menjaga diri kita, termasuk anak kita gitu ya, anak-anak atau remaja kita menjaga dirinya untuk tetap memiliki kondisi kesehatan mental yang baik, yang stabil, yang dominannya positif lah, moodnya seperti itu. Jadi memang harus disisipkan di tengah kesibukannya waktu-waktu tertentu yang memang ditujukan untuk diri sendiri. Kalau misal pun memang sibuk, sangat dipahami ya, mungkin kegiatannya banyak, di sekolah banyak, kemudian di luar juga banyak, tapi tetap harus mengusahakan satu waktu yang memang dipilih untuk kemudian melakukan aktivitas yang bisa memberikan makna positif untuk diri gitu. Boleh pilih waktunya pagi, boleh siang, boleh atau mungkin sore gitu kan ya. Dicari aja waktu yang paling tepat untuk melakukan satu hal yang disuka. Diusahakan setiap hari. Kenapa? Karena memang pressure dari sekolah, pressure dari kegiatan, padatnya aktivitas itu kan daily ya gitu datangnya. Kalau misal kemudian self care-nya dilakukannya 2 minggu sekali atau bahkan mungkin 1 bulan sekali, nanti keburu tekor, moodnya keburu sering berada di bawah gitu kan ya, baru melakukan self care gitu. Padahal harusnya idealnya adalah memang dijadikan bagian dari daily activity kita. Ditambah lagi usianya remaja, usia remaja di mana memang hormon lagi ups and down, itu memberikan pengaruh. Lingkungan sekitar juga kemudian memberikan kebermaknaan tersendiri yang baru bagi remaja. Nah makanya perlu banget untuk mengelola waktu supaya disempetin, harus ada waktunya. Untuk self care, me time. Me time dan kumpul sama teman-teman. Diambil waktunya mungkin dalam seminggu, cari 1 hari pas weekend bisa. Betul. Ya. Oke, Hita dan Mama Ina kira-kira seperti itu. Semoga bisa jadi masukan yang baik juga. Salam untuk keluarga dan sukses juga buat Hita dan juga Mama ya. Sehat selalu. Sampai jumpa. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol juga ya dengan salah satu anak yang cukup banyak juga minatnya. Ekspresinya juga didukung oleh orang tua. Yang menarik adalah ketika orang tua tidak menuntut. Semuanya bisa digeluti dengan maksimal, dengan pencapaian yang baik. Nah kalau kita lihat sendiri bahwa setiap anak pasti berbeda-beda. Ini juga menarik kita ambil dari fenomena kemarin. Ketika salah satu anak muda atau remaja dari Citayam ini ditawari oleh salah satu menteri mendapat beasiswa, dia menolak. Nah, ini berarti memang sebenarnya remaja butuh dipahami juga kebutuhannya. Iya, kalau misal masalah dipahami kebutuhannya betul gitu kan. Mulai masuk masa remaja mencari identitas diri, melihat kemudian saya sukanya apa, saya maunya gimana gitu kan ya. Sehingga pada saat itu ditawari beasiswa kemudian malah nggak usah saya, adik saya aja. Karena saya merasa bahwa adik saya lebih oke di akademis, sementara saya ingin mengeksplor diri saya di ranah yang lain. Ya itu juga bukan sesuatu yang salah gitu kan. Karena memang kecerdasan anak itu kan ranahnya banyak, dan yang menjadikan anak berhasil itu juga dari banyak ranah, bukan hanya dari satu ranah saja begitu kan ya. Sehingga ketika kemudian bakat-bakat yang lain di luar bakat akademis diberikan, diakomodir untuk kemudian dipertajam, diperkuat, juga sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah ya, nggak apa-apa banget untuk kemudian itu dijalankan, dipahami gitu. juga ya, dan itu dapat dipahami gitu. Nah itu dia, jadi memang keterlibatan orang tua ini penting sekali, bukan hanya untuk anak-anak dari tadi ya yang Citayam Fashion Week, bukan hanya itu, remaja kita yang di rumah sebenarnya juga butuh sekali afirmasi itu. Nah kalau kita bicara tentang
kebutuhan remaja akan ekspresi dan ruang ekspresi. Apa yang terjadi ketika orang tua tidak memahami dan akhirnya membatasi ruang ekspresi remaja? Oke, jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita di salah satu riset yang pernah saya baca, secara jangka panjang ketika kemudian itu terbatasi gitu kan ya, atau ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, hanya ditentukan A, B, C, D saja gitu. Akhirnya gitu di masa depan setelah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa gitu ya, akan tumbuh menjadi dewasa yang tidak memahami bahwa ada banyak pilihan di dalam hidup ini. Sehingga rasa-rasanya tuh pilihan atas pekerjaan, pilihan atas sesuatu yang bisa membuat dia berhasil, pilihan-pilihan atas konsep keberhasilan itu menjadi demikian terbatas. Nah, sementara kan kalau di saat masa remaja dia diberikan ruang untuk mengeksplorasi banyak hal yang dia sukai, anak remaja jadi belajar bahwa untuk menjadi berhasil ada banyak cara loh. Ada orang di ranah ini yang bisa juga sukses, ada di ranah yang ini dia juga bisa berhasil. Ada di ranah yang lain dia juga bisa berhasil. Oh, jadi nanti pada saat saya bekerja, waktunya saya untuk kemudian menjadi profesional, menjadi pribadi dewasa gitu kan ya. Oh, ada banyak hal loh yang bisa menuntun saya untuk mencapai tujuan saya. Tidak menjadi terkotakan dan terbatas gitu. Tapi tentunya pembebasan atau boleh milih semuanya tetap juga harus ada koridornya. Nah, sebenarnya disitulah peran orang tua untuk kemudian memberikan koridor yang pas, yang tepat, yang udah kita lihat anak kita dari kecil tuh bakatnya apa, minatnya apa, sukanya apa, value keluarganya apa, mau membentuk anak yang seperti bagaimana. Nah, alternatif-alternatif itulah yang kemudian coba untuk diperkenalkan kepada anak. Gitu. Karena bagaimanapun juga secara neurologis anak remaja itu prefrontal korteksnya belum matang. Jadi keputusan untuk kemampuan mengambil keputusan-keputusan secara logis itu pun belum matang. Otak emosinya sedang kenceng banget nyala. Artinya banyak keputusan-keputusan yang pada akhirnya itu hanya berdasarkan emosi semata gitu. Disitulah sebetulnya peran orang dewasa untuk menjadi jembatan atas otak emosi dan si prefrontal korteks sehingga anak paham bahwa oh, cara mengambil keputusan yang logis, tepat, rasional itu yang begini loh gitu. Tapi tidak dibatasi, diberikan ruang gitu. Susah gampang ya? Susah gampang sebenarnya memang, jadi harus kayak tarik ulur nih, bebas sedikit. Kalau sudah kelewatan ya balik lagi. Dan ini memang proses orang tua juga mengenalkan bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana dia bisa menyelesaikan konflik dalam hidupnya nanti. Ini proses pengarahannya, jangan sampai nanti justru setiap pengambilan keputusan ya isinya betul keputusan orang tua semuanya. Nah, makanya, Mbak Ayu makasih banyak loh. Ini pastinya jadi tips yang berharga juga, berguna juga untuk pemirsa di rumah. Dan ini pastinya juga bakal jadi catatan penting juga, apalagi yang punya remaja ya di rumah ya. Ini mungkin bisa lebih deep talk lagi, apa sih yang mereka inginkan, ekspresi apa yang sebenarnya butuh ruang. Oke Mbak Ayu, thank you. Sehat-sehat ya, sampai ketemu lagi di Kumpul Keluarga. Oke, pemirsa gimana? Tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semua, semoga ini berguna untuk Anda. Selamat melanjutkan weekend Anda. Saya Astia Dika, pamit undur diri, sampai jumpa.